Oke. Wah, Coach Pena nih. Sehat, Coach? Selalu. Oke, selalu always ya, gak pernah never. Gimana Ah, itu ah. apa barusan baru money class ya? Welcoming Betul. money ya? Ya, welcoming money yang advance-nya. Yang Jadi advance kita ya? baru menyelesaikan yang advance-nya. Banyak sekali ya sudut pandang yang nggak ada hubungannya dengan uang, tapi bisa mempengaruhi keuangan kita. Wah, tuh keren banget ya. Banyak Iya, sekali yang tidak berhubungan dengan uang tapi bisa bisa memberikan dampak atau melimit keuangan kita justru. keuangan kita. Jadi Ya, teman-teman ya, keuangan kita tuh bisa dilimit dari apa? Salah satunya dari sudut pandang kita ya, hmm, yang kurang baik ya programnya untuk diri kita. Tuh teman-teman ya. ya. Bahkan kita nggak sadar bahwa itu adalah program yang tanpa sadar justru melimit kehidupan kita. Tuh teman-teman ya. Hmm. Jadi bagi kalian yang merasa ya keuangannya sulit, bisa jadi itu karena ada salah satu program tuh apa sih yang tanpa kita sadar ya. Ya, kalau bahasanya aku sih program, kalau Program tuh bahasanya dari akses itu sudut pandang. sudut pandang atau belief system apa Ya, yang kita iya, pahami belief ya. system, betul, betul, betul. Tuh, Dan belief system itu dia nggak berdiri sendiri. Jadi belief tuh. system itu kadang-kadang didukung dengan belief system yang lain. Oke, oke. Nah, Ya, teman-teman yang belum begitu paham, jadi maksudnya gini nih ya. mhm. Jika kalian belief sistemnya atau apa yang kalian percayanya itu seperti ini. Ah, uang mah nggak dibawa mati kok. Nah, ya, kalian Kayak, mempercayai hal itu, tapi kalian mhm. kan sebetulnya butuh, tapi sudah kalian limit ya, sudah kalian batasi dengan kepercayaan itu ya. Uang nggak dibawa Betul. mati ya, udah kalian jangan punya uang saja. Itu maksudnya. Oke? Jadi, betul ada yang bilang, "Ini alam bawah sadar." Iya, jadi keyakinan-keyakinan itu dan, sudut pandang kita atau kesimpulan kita tuh taruhnya di dalam pikiran bawah sadar tentu aja, bukan pikiran sadar mau uang, tapi bawah sadarnya misalkan kayak tadi ya, "Ah, kan uang nggak dibawa mati," gitu kan ya, terus, "Aduh, aku kan usianya udah gini, mau apa lagi sih?" Atau yang kerja, "Aduh, aku kepengen, mau pensiun," gitu kan. Jadi, ketika kamu mengatakan saya mau pensiun, sebenarnya kita sedang misalkan usianya 30, terus dia bilang aku mau pensiun di usia 50 atau 55. Nah, tanpa sadar itu dia telah membuat secara energetically penurunan sampai ke usia 55 untuk Oke. nggak ngapa-ngapain. Wah, hati-hati Ah, tuh ah. teman-teman ya dengan planning-planning kita yang tanpa sadar ternyata itu apa bisa menurunkan energi keberlimpahan ya salah satunya ya coachnya. Betul, betul. Wow. Bukan hanya energi berkelimpahan loh, tetapi eh, bisnis kita jadi berkurang Oke, kemungkinannya. Ketemu orang jadi susah gitu ya. oke, Terus kemudian relasinya jadi kurang bagus. Jadi semuanya itu akan membuat kamu pensiun untuk tidak ngapa-ngapain. oke, oke. Di Ini area yang namanya tubuh, perlu terus di-generate tuh ini ya coach ya. jadi daerah tubuh, relasi, keuangan, usaha itu makin menurun gitu. Betul, Gitu. Itu betul. itu salah satu. Terus eh Oke, ya, Coach. Jadi malam ini tuh Coach Pena, ini adalah salah satu kita start lagi ya Dimensi mhm, 89 mhm, mhm, di acara kita, acara saya dan Coach Pena di malam hari mhm, dari jam mhm, 8 sampai jam 9. mhm, Acara di mana kita membahas tentang kesadaran mhm, ya mhm, tentunya ya, agar hidup kita tuh semakin bahagia ya teman-teman ya. mhm, mhm. Ini Coach di sini tuh udah banyak yang naik dari tadi. Mungkin bisa Mhm. kita angkat-angkat saja ya Coach ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh. Oh, sebentar ya teman-teman, pengumuman, ini pengumuman. Jadi kelas Coach Pena itu membahas tentang money ya, money magnet juga Keuangan. dan segala macam ya. Itu sudah ada batch 4 ya. Udah ada acara keempat season 4-nya. Mhm. Silakan kalian yang mau daftar bisa ditulis nomor saya sekarang ya. 08 silakan. 22334477 belakangnya 05. Keren banget pokoknya nomor saya. Setuju, setuju. Gampang Tuh, ya diingatnya. gampang tuh. Itu tuh nomor saya ya. Itu nomor saya. 0822. Ya, tadi Mbak Nyungeping kan di sini dia bilang katanya, sejak dibongkar pas live saya lebih bahagia itu karena dia udah ikut yang advance. Itu yang lebih Oh, ini tingkatan ada yang lebih. ikut yang advance ya. Dia makin bahagia ya setelah Ah, dibongkar ah. pas live-nya. Iya. Aduh, Pokoknya teman-teman ya, di kelas Coach Pena itu seru banget ya teman-teman. Kita bisa membongkar kenapa sih saya tuh hidup seperti ini tuh kalian bisa tahu.
Kenapa itu? Gara-gara apa? Dan itu bisa di-clear, bisa dibersihkan. Dan kalian bisa memasukkan program yang baru sehingga kehidupan kalian di esok dan lusa dan kedepannya itu makin membaik ya teman-teman. Oke, ulang nomornya 08 ya. Depannya 08, terus 22334477, belakangnya 05. Oke, silakan ditulis 08 22334477, belakangnya 05. Nanti silakan WA saja ke saya. WA-nya harus seperti ini. Halo Haji Anjrit ya. Silakan WA seperti itu. Halo Haji Anjrit, harus seperti itu. Setelah itu langsung saya mau ikut kelas Coach Pena gitu ya. Nanti saya balas langsung. Oke? Kita naikkan. Ini yang tadi ada beberapa masalah nih ya. Sebentar. Ada Rosi nih dari tadi mau naik. Kak Rosi nanti bisa dibuka kameranya, oke? Karena ini Ya. untuk kebutuhan YouTube juga ya, Kak Rosi. Boleh silakan dibuka, Kak. Oke, ya Mbak Umi Cah ya, tap-tap layar, tap-tap love. Oke, aku tap-tap. Teman bisa follow aku juga. Jadi, Halo. Sebentar, kameranya tidak. Aduh, jangan ada anak kecil ya. Gak boleh ada anak kecil. ya di belakang juga. Belakang juga gak boleh tuh. Geser aja kameranya Geser dikit. aja, takutnya kena banned. Geser. Nah, Kamunya yang nanti kena ban. Ya. oke. Silakan perkenalkan dulu siapa dan di mana, silakan. Saya Rosi. Halo Coach, Yes, perkenalkan halo. ya, saya Rosi. Saya dari Cikarang. Saya tahu ini dari teman saya kemarin. Masalah kan Ya. ya dia kemarin kan aku lihat status dia, kata aku tanya lagi di mana itu, acara apa, aku tanya gitu, konsultasi katanya. Nah Ambu katanya kamu kalau mau ikut konsultasi ikut aja, katanya ada sisi labnya juga katanya, sebelum ikut gabung bareng-bareng kayak gini katanya gitu. Makanya tadi abis nganter anak ngaji aku langsung dikasih link pas si AA-nya lagi live tuh. Oke. Aku langsung gabung, makanya langsung naik. Oke. Yes. Oke, salam kenal ya. pertanyaan? Silakan Kak Rosi, kenapa Iya. gimana? Ini tapi ini judulnya apa dulu, takutnya nanti salah sayanya. Enggak sih, bebas di sini tuh bebas. Oh, Saya bebas. tentang Bisa saya tahu tentang kok. betul. Silakan. Saya tentang kehidupan sebenarnya. Jadi saya coach Iya. tentang kehidupan. Jadi kehidupan semua area sebenarnya. Ya. Sebenarnya sih aku lebih ke cenderung pengen bagaimana untuk menyikapi diri aku ya. Karena berbagai macam masalah, jadinya pengen gimana gitu biar aku lebih tenang, biar aku lebih enjoy menghadapinya, karena kan permasalahannya dari keluarga, dari suami, dari lingkungan juga gitu kan. Aku tuh orangnya dulu kalau orang ABC aku nggak banyak ngomong gitu kan. Nah semenjak aku tadinya kan aku diam, orang kayak gimana kita aku diem gitu kan. Terus aku belajar lah, aku ngomong kayak mengutarakan lah kalau aku tuh tidak suka gitu kan. Tapi dipandang oleh orang lain kalau diri aku tuh katanya jahat, salah gitu kan. Makanya aku sekarang bingungnya tuh aku pengen menyikapi diri aku kayak gimana gitu. Seperti kayak aku dengan keluarga. Aku kalau kata keluarga A, B, C aku ikutin gitu. Tapi aku malah mengesampingkan seperti keinginan aku gitu kan. Nah kadang sekarang mulailah aku menunjukkan bahwa keinginan aku misalkan A, B, tapi jarang diinikan di ACC gitu. Kalau diartikan di ACC, jadi kayak nggak bisa kayak gini, harusnya kayak gini katanya gitu kan. Kayak aku tuh harus ngikutin kemauan orang gitu, sedangkan kemauan aku sendiri kadang suka terabaikan demi kemauan orang. Nah sekarang aku pengen menjalani peran diri aku sendiri gitu. Oke. Terus apakah kalau di sini kamu tuh seperti tadi kan, apakah punya keyakinan atau punya prinsip bahwa aku hidup untuk menyenangkan orang lain? Sebenarnya aku lebih ke kayak yang penting di sekeliling aku senang kayak gitu kan. Aku tidak mau membuat orang lain sakit hati karena perilaku aku, karena ucapan aku kayak gitu niat aku. Cuman kan makin kesini kok kata aku kitanya diam, kitanya ikutin apa yang dia mau,
kok malah kayak gini. Nah, aku mencobalah mengutarakan kayak bersikap atau apa. Oh, ini tuh aku tuh pengen kayak gini gitu tau. Pengen kayak, oh kamu tuh yang diinin kamu tuh kayak gini tuh aku nggak suka. Aku pengen kayak gini kayak gitu. Tapi mereka Ya, bilangnya bahwa aku jahat katanya gitu. Mbak, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi ketika kita Iya, punya prinsip ingin menyenangkan semua orang, tidak menyakitin orang, akhirnya yang tersakitin dirimu. Mungkin tanpa sadar karena program itu akhirnya yang tersakitin dirimu. Karena kamu kan cuma meminta, Tuhan aku ingin menyenangkan semua orang, sehingga kamu lupa dengan diri kamu. Jadi ketika kamu mengikutin, mereka senang. Ketika kamu tidak mengikutin, mereka tidak senang. Programnya cuma satu yang kamu masukin, menyenangkan orang lain. sama Ya, ini nih. Cuman aku tuh nggak mau nangis sih sebenarnya. Em, Sebelumnya kan aku korban dari perceraian ya. Aku dari kelas 2 SD tuh udah ditinggalin sama bapakku. Mhm, Nah, sekarang aku udah berumah tangga. mhm, Prinsip aku tuh aku nggak mau ngalamin anak aku ngalamin apa yang aku alamin. mhm. Sedangkan aku pernah jadi korban eh suami saya sempat sempat pernah mau melenceng gitu kan ya. Nah, aku tuh udah mencoba memaafkan tapi aku nggak bisa gitu. Jadi aku selalu terngiang-ngiang karena ya mungkin semua perempuan juga pasti tidak mau ya yang namanya suaminya ke cewek lain. Oke, Terus kita berusaha kuat buat anak-anak gitu. ya, Karena aku nggak mau oke, anak aku ngalamin apa yang aku rasain gitu. ya. Oke, sekarang gini nih. Coba amatin pikirannya. Aku tidak ingin anakku mengalami apa yang aku alamin. Ya. Oke, perasaan apa yang ketika Mbak ngomong? Perasaan sedih kah? Iya, sedih. Oke, begitu perasaan Mbak sedih, jadi kamu membuat relasi dari perasaan sedih. Karena ketika kamu bilang, aku tidak ingin anakku mengalami yang aku alamin, gambaran apa sih yang muncul? Gambaran ketika kamu kecil kah sendirian? Atau gambar orang bahagia? Aku tidak ingin Ya, anakku mengalami apa yang aku alamin. Yang muncul gambaran apa? ya aku gambaran waktu aku kecil gitu. Oke, Kak, ya stop ya sampai situ aja. ini. Nah, otak kamu hanya memaknai gambaran kamu kecil. Kamu lagi minta sama Tuhan, aku nggak mau anakku mengalami kejadian ketika aku alamin ketika kecil. Nah, tapi gambaran itu gambaran ketika kamu kecil yang kamu kasih ke semesta. Oke, contohnya nih ya. Oke ya, jangan memikirkan gajah berwarna pink lagi joget-joget. Jangan mikirin itu. Aku nggak mau kamu ngalamin bersama dengan gajah berwarna pink lagi joget-joget. Yang muncul apa? Gambar apa? Dia gajah yang warna pink. Gajah yang warna pink. Kata-kata jangan itu ataupun tidak ingin mengalami dan segala macam yang kamu kasih vibrasi gambaran adalah ketika kamu kecil ke Tuhan. Jadi semesta itu bukan dari kata-katamu, tapi dari getaranmu dan gambar yang kamu kasih. Sehingga kamu nggak ingin anak kamu mengalami apa yang kamu alamin. Gambarannya adalah gambaran masa kecil kamu kan? Ya. Ya, yang nggak punya orang tua. Akhirnya itulah yang tercipta dan tercipta dan kamu akhirnya mendapatkan pasangan kamu yang akhirnya ingin membuat kamu seperti berpisah, yang ingin membuat anak kamu seperti mengalami apa yang kamu alamin. Gitu ya. Jadi pertama, kalau buat saya, buang perkataan bahwa saya adalah korban perceraian. Buang kata-kata itu. Karena ketika kamu korban, rasanya enak atau enggak? Ketika saya bilang, Mbak Rosi itu korban loh. Enak nggak Enggak. rasanya? Iya. Enggak. Tapi kalau saya ganti dengan kata-kata, Mbak Rosi hebat ya. Ya, terlahir dan bertumbuh sampai sekarang. Tapi kamu keren banget loh. Itu rasanya enak nggak? Ya. Enak. Ya, jadi jangan mengasihanin. Karena itu semua nggak ada masalah yang lebih besar. Tuhan tuh nggak kita kasih masalah yang lebih besar. Jadi stop mengatakan kita nih korban. Karena energi korban, ketika kita berpikir kita korban, energi kita untuk naik itu susah. Tapi ketika,
ada banyak loh yang Mbak bisa syukurin. Mbak bukan korban, Mbak bisa bersyukur sampai sekarang aja masih bisa makan, masih bisa hidup. Ya, oke. Itu jadi kamu penuh dengan rasa syukur, bukan melihat, oh aku korban dari orang tua. Ya, itu mental kita kekurangan. Mental kita nggak bersyukur. Bagaimana jika kamu bersyukur? Walaupun ayah kamu berpisah, ayah kamu masih hidup. Betul nggak? Ya, mau kayak gimana pun dia masih ada. Banyak orang yang menginginkan ayahnya, malah yang tidak ada ayahnya. Ya, dan ketika misalkan ayahnya meninggal, dia nggak bilang korban, tapi oh, I miss, saya kehilangan ayah saya, gitu kan? Bukan korban. Nah, korban itu melabel kita untuk menjadi lemah, tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya tidak membuat kita bisa bersyukur. Ya. Ya, penghakiman, label, segala macam membuat kita nggak bersyukur, membuat kita tidak bisa menerima kebaikan. Ya, jadi pertama stop menjudge, yang kedua adalah stop berpikir kalau anak kamu takut anak kamu mengalami seperti apa yang kamu alamin. Oke, Ya. berpikirnya yang beda dong. Berpikirnya, wow, asik juga ya kalau anakku atau aku dengan pasanganku memiliki keluarga yang bisa bahagia. Nah, gambaran itulah, getaran itulah yang kamu minta. Gitu. Jadi kita bukan meminta getaran bahwa oh jangan sampai anakku mengalami apa yang aku alamin, berdoanya lagi sedih. Akhirnya yang terjawab adalah itu. Kamu hanya menarik suami kamu untuk berperan seperti yang kamu takutkan. Gitu. Jadi suami kamu datang hanya untuk memenuhi peran dari ketakutan kamu untuk membuat itu tercipta. Gitu ya. Oke, Mbak. Mbak Rosi, Aha. Ya. Mbak Rosi, Ya. paham nggak, Mbak? Ya. Paham? Oke. Ya. Gitu ya. Jadi ada seberapa banyak kebaikan yang dari kecil, walaupun kamu belum ada, walaupun ayah kamu tidak bersama kamu, tapi seberapa banyak kebaikan dari kecil yang kamu sudah terima. Ya. Ya, sih wajahnya udah berubah kan? Jadi ketika kamu bilang korban sama begitu bilang kebaikan apa yang sudah diterima, beda. Beda, betul. Beda ya Kang? Betul, beda. Tapi Jadi pertanyaan aku, mulai saat ini, keluh kesah, saya korban, dan segala macam buang ya jauh-jauh. ya, gitu. Oke? Dan Oke. itu nggak Kang? Pertanyaan saya yang menarik adalah kenapa sih orang lebih suka memikirkan tentang penderitaan daripada kebahagiaan? Betul, betul banget. Iya kan? Coba kebahagiaannya nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah di-sharing. Selalu penderitaan yang diingat lagi. Diingat-ingat, ya kan? Dikatakan, diingat-ingat, kesana terus gitu loh. Ya, itu Saya tuh namanya... tahu nggak dulu pernah. Kan selalu pengen kayak gitu kan. Kamu nggak tahu Iya. sih, saya dulu gitu kan. Kayak kita bahagia dalam penderitaan. Nah, itu yang Betul. dibilang kecanduan dalam penderitaan. Oke. Iya. Bagaimana jika kita menciptakan kecanduan dalam kebahagiaan? Wah, ini keren nih. Teman-teman ya, mulai sekarang, yuk bangkitkan kita kecanduan dalam kebahagiaan ya. Hal-hal Iya. yang buruk di masa lalu sudah lupakan saja ya, Coach ya. Iya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa kita syukurin. Kita nggak membuat itu dan menciptakan itu terus-menerus gitu. Jadi kalau kita kecanduan dengan bahagia, kecanduan dengan rasa syukur, oh my God gitu kan. Betul. Kayaknya dunia ini lebih asik gitu ya daripada kita kecanduan dengan penderitaan gitu. Oke, Mbak Rosi Kita ya. nggak sadar. Ya. Oke ya, mulai Terima saat kasih. ini penuhi rasa syukur ya. Salah satunya itu penuhi rasa syukur. Yang kedua, yang kedua jangan banyak nonton film Indosiar. Udah ya, udah ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih, Ya, Kakak. sama-sama. Thank you. Ya. Aduh, maaf ya saya turunin cepet-cepet soalnya ada anak kecil itu. Oh, suaranya ya? Iya, makanya saya Oh, oke, cepet-cepet. oke. Sorry ya, Mbak Rosi ya. Next time bisa naik-naik lagi. Kita Yes. lanjutkan. Tadi ada yang minta, thank you, ini apaan sih, lucu banget. Oh, Ada topi topi dan itu, kumis. Coach. Thank you yang sudah kirim. Ya. Terus Kirim tadi ada Coach yang namanya Pena. Cika ya. Ya. Kirim Coach Pena singa ya, teman-teman ya. Ada yang tadi namanya Cika dia atau apa yang minta mau naik. Oke. Halo, halo. Oh ya, Cika. Ya, Oh, belum Mak, bisa halo. buka kamera ya. Oke deh. Kuma, gimana caranya buka kamera? Belum bisa. Ya udah nanti aja Oh, belum nggak apa-apa. Ya. Oh, belum Ih, bisa karena belum gimana? memenuhi syarat gitu ya.
Enggak, akunnya kamu masih kecil, ininya apa followernya jadi belum bisa. Aku Oh, Yumi Coach oke. Pena. Yumi. Oke. Oh, belum bisa. Ya, Oke. nggak apa-apa, belum Jadi bisa di juga. tap-tap aja kali ya, biar nextnya bisa mungkin tap-tap Cika follow gitu. Ya, di Ya, follow-follow tuh yes. Cika biar bisa ini ya teman-teman ya. Mhm. Oke, silakan Cika perkenalkan dulu siapa di mana ini ya. Iya. Kumaha? Perkenalkan kamu ini siapa di mana gitu. Oh, oh, halo. Yes. Halo, Iya, ya. halo. Ya. Iya, Yes, halo. halo. Iya, halo. Ini Cika. Tapi Iya. gimana buka kameranya nggak bisa? Belum bisa Nggak apa-apa. Anda. Gimana? Darah tinggi besok Kamu kita. belum bisa buka kamera karena Kamu follower tuh kamu masih masih Oh. sedikit gitu. Oh, iya, iya. Jadi Iya. udah ngomong Oke. gitu Iya. aja. Tapi udah masuk ya Kangnya suaranya? Udah Udah. masuk. Oh, udah. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah senang banget. Ya, Ya, assalamualaikum. Saya Cika di Pangkal Pinang, Kak Anrit, Kospena. Hey. Aslinya mah orang Yes. Bandung. Wah, Aslinya mah orang keren. Bandung. Oke. Ya, ya mau nanyain gitu. 1 tahun kemarin teh kan ada rencana nikah, tapi pasangan teh kayak kurang semangat gitu. Awalnya mah semangat pas kenal mau nikah nanti 6 bulan lagi katanya. Pas 6 bulan lagi setelah anak-anaknya masuk sekolah SMA diundur lagi gitu. Terus kerjaannya tuh kadang berhenti, jadi otomatis keuangannya kan menurun gitu. Nah sampai sekarang tuh jadi belum ada rencana pernikahan lagi, nggak tahu kapan gitu. Sebentar. Oh, Gimana? ya Kamu gimana, tuh Kang? mau nikah? Tapi orang Ya mundur tadinya teh terus. kan setahun yang lalu teh ada rencana mau nikah Kang Anjrit. Nah udah itu teh kata pasangan teh 6 bulan lagi katanya nunggu anak-anak masuk SMP SMA gitu. Nah udah anak-anak masuk SMP SMA, ternyata diundur lagi, katanya kerjaannya ditutup dulu gitu. Nggak apa-apa. Terus udah kerjaannya ditutup dulu katanya. Oke. Jadi ngundur lagi gitu Kang. Sampai sekarang ngundur terus gitu. Jadi keuangannya teh karena keuangannya teh menurun gitu. Jadi belum nikah gitu Kang. Oke, silakan coach ya. Ya, kenapa ya Coach ya? Padahal perasaan teh semangat gitu waktu itu, tapi sekarang kok kayak aduh jadi nggak semangat gitu. Juga semangat ya. Iya, Ya, iya. Udah Gini, bosen kayaknya ya. Jadi Mbak dianya tuh kayak Cika, gimana gitu. Iya, iya kita Coach. tidak bisa mengubah orang lain. Nah, ketika dia tadinya niat, terus nggak niat, bisa jadi itu karena faktor ekonomi. Jadi, Iya betul betul. ya dari Iya, faktor ekonomi. Dia apa ya? Ketika dia mungkin ada tagihan dari anaknya, dia merasa iya, nggak berdaya, nggak mampu, nggak iya, berdaya, cari uang susah. Nah, iya ketika betul Coach. punya sudut pandang seperti itu, ya akan membuat keuangan menurun dan Iya, kemungkinan sudut pandang dia tentang pernikahan itu membuat dia jadi berat. Karena Oke, tentang begini. tanggung jawab, iya, ya. iya Ketika betul dia betul. merasa, aduh nanti nikah lagi mesti tanggung jawab berat. Akhirnya tanpa sadar, Iya, Tuhan iya, memvalidasi pemikiran dia. iya betul betul iya. Ya, Tuhan memvalidasi pemikiran dia sehingga Tuhan menyetop rezekinya untuk membuat dia punya alasan kenapa dia tidak bisa nikahin kamu. Keren. Iya betul betul iya. Coach, Jadi sebentar saya ya. harus gimana? Sebentar. Saya Ya, punya contoh ya coach ya. Contoh yaitu diri saya sendiri. Waktu itu saya seperti itu coach. Waduh, mau nikah saya belum punya ini, belum punya itu, belum begini, belum begitu, nggak pernah jadi saya nikah. Tapi Ya. setelah pas ketemu nih ya dengan yang istri saya sekarang gitu, saya tuh tidak punya niat apa-apa. Saya nikah aja, tapi itu cara apa-apanya benar. Saya Iya. hilangkan tuh perspektif yang tadi gitu. iya, Betul, gitu loh. Jadi terhadap apapun, begitu kita punya sudut pandang aku nggak mampu, Tuhan memvalidasi, Tuhan menjawab. iya, Akhirnya dibuatlah kamu nggak mampu, gitu loh. iya Coach betul. Iya. Jadi harus Nah, gimana tuh Coach? ya sekarang kalau kamu hidup bersama dengan orang yang selalu memikirkan aku nggak mampu, apalagi nanti dia udah punya tanggung jawab, mungkin dia udah Iya, pernah bercerai, dia punya tanggung iya, jawab, apa yang akan tercipta buat hidup kamu? Saya cuma tanya. iya. Kebayang sih, udah kebayang kalau misalnya dia terus ngomongnya kayak gitu. Ya, udah kebayang kan? Iya, Malah jadi penderitaan. Nah, iya sekarang betul betul iya, pertanyaannya, apa yang kamu mau? Tapi saya nggak menutup kemungkinan dia berubah ketika dia mau iya, berubah, tapi kita tidak bisa mengubah orang. iya Nah, betul sekarang Coach. pertanyaannya apa yang kamu mau? Bukan tentang orang itu, tapi apa yang kamu mau? Iya, mau nikah aja sih Coach, mau nikah gitu. Oke, jadi kamu Iya, mau
kamu mau menikah dengan konsekuensi yang seperti itu? Iya, saya siap. Kamu siap? Siap, Coach. Oke, apa yang membuat kamu ingin menikah? Eh, Gak Gimana ya, kuat. Coach? Kan saya dulu pernah ya ingin aja sih, Coach, ingin menikah gitu. Oke, mungkin pertanyaan saya, kamu ingin menikah untuk apa? Kamu perlu jujur. Iya, Kamu menikah untuk supaya tidak dihakimin sama orang di kampung kah? Misalkan, kok kenapa belum nikah? Gitu kan ya. iya, Untuk menghindarin orang, ngomongin kamu kah? iya. Akhirnya kamu menikah hanya untuk menyenangkan orang lain. Walaupun kamu menderita. Iya. Tapi Ya saya apa? merasa bahagia aja gitu, Coach, kalau misalnya punya suami gitu, ngerasa aman gitu. Oh, merasa aman. Iya, Sedangkan merasa orangnya, aman. oke, apakah dia bisa memberikan rasa aman itu dengan kondisi dia? Kamu menikah bukan hanya tentang cinta loh. Kamu menikah bukan hanya tentang tubuh aja yang kamu milikin dan dia milikin. Tapi kamu juga menikah juga di dalam realita ini kita juga membutuhkan uang. Iya betul, Coach, betul. Mm-mm. Iya sih, dia juga jarang ngasih uang gitu, Coach. Katanya teh nggak punya uang, katanya gitu. Iya. Nah, kembali lagi apa yang kamu mau? Kalau saya pengen bahagia. Kalau pengen bahagia, saya cek Iya, bersama orang itu bikin saya bahagia nggak? Kalau nggak, kenapa saya harus bahagiain orang lain untuk membuat diri saya sengsara di dalam satu ikatan yang saya tahu bakal nggak bahagia? Kamu kan akhirnya membuat dia makin berat. Ketika kamu menikah dengan seseorang yang merasa diri dia berat untuk nikahin kamu, iya. menurut kamu dia bahagia atau enggak bersama dengan kamu? Kalau misalnya dia enggak sih, Coach, kalau misalnya nikah karena terpaksa. Ya, maksud aku, kayak misalkan ada laki-laki, dia Iya, berat nih, dia merasa tanggung iya, jawab, berat dan segala macam menikahin kamu. So, iya, pernikahan itu didasarkan rasa berat penuh dengan tanggung jawab, akankah bisa menciptakan bahagia? iya. Kan sebelumnya tuh pernah ada obrolan gini, kata saya, kan dia duda, saya kan janda gitu. Kata saya gini, kalau masalah anak-anak mah, anak-anak saya mah biarin itu mah tanggung jawab saya gitu kan. Saya juga kan kerja gitu ya, Coach ya. Jadi saya mah cuman minta hak saya sebagai diri saya sendiri aja gitu dari dia gitu. Saya juga nggak menuntut banyak gitu, semampunya dia, kata saya teh gitu, Coach. Jadi mungkin Oke. coach kalau Cika ini yang penting dia ada temen buat tidur aja sih. Oke, oke. Ya, eh, kamu kamu punya fantasi tentang bersama dengan dia. Kebanyakan kita tuh jatuh cinta sama fantasi kita sendiri. Oh, kita berharap kalau kita tidur sama dia kita bahagia. Nggak butuh uang, nggak butuh apa, yang penting kita bahagia. Iya, Jadi jatuh cinta pada fantasi. Tapi begitu ngeliat kenyataan, begitu kamu menikah, kamu iya, sendiri pernah berpisah kan dengan pasangan kamu. pernah pernah, Coach. Itu karena Udah apa? 2 kali. Nah, jadi Nah, dia udah tahu sebenarnya, tapi dia ya, tapi itu kembali lagi pilihan ya Mbak. Kalau Iya, saya adalah memiliki kesadaran untuk apa saya membuang waktu saya untuk mendapatkan kebahagiaan yang semu. iya, Coach. Iya gitu, tapi Iya, ya it's a choice. Maksud aku gini, kalau kita menikah, dia udah siap, dia happy, iya, nggak punya pikiran bahwa ini beban buat dia, terus kamu iya, happy, itu akan tercipta bahagia. Tapi kalau iya, dianya udah punya beban, iya, bahagianya di mana bersama dengan kamu? iya, Coach. Orangnya punya beban loh, punya anaknya. Terus begitu Iya, harus nikah dengan kamu, belum lagi tuntutan dari pasangan yang mungkin dia tahu. iya, Tapi Coach. kamu nggak mau peduli. Kamu hanya pentingin diri kamu. Kamu nggak pentingin orang lain juga yang di sekitarnya. Iya, 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 tapi betul, Coach. iya makanya aku bilang kamu hanya jatuh cinta sama bayanganmu sendiri, harapanmu hmm, sendiri. betul. Iya, Kamu nggak tapi dianya, menyadarin kondisi gitu loh. iya. Tadinya pikir teh gini, ah masalah uang mah gampang gitu. Buat Tadinya buat gitu. sebagian orang gampang, tapi belum tentu semua orang. Ya, belum tentu Betul, semua orang itu mudah, gitu kan. Kalau dia sendiri merasa terbebani, mungkin ada anaknya, tuntutan istrinya. Belum lagi mantan. misalkan kalau misalkan mantannya itu akan meminta lebih banyak lagi gitu untuk kebutuhannya atau pernah janjinya dan segala macam kita nggak pernah tahu. Nah, Iya, buat iya, dia aja betul. itu berat gitu. Belum lagi menikahin kamu terus ngelihat kamu punya anak juga. Dia udah punya kesadaran loh. Ini nggak semudah itu.
Iya, iya betul, Coach. Iya, tapi kamu memaksa. Mundur aja gitu ya, Coach ya, tapi gimana? Kalau Tapi buat saya, berat gitu di hati. kamu lebih fokus dalam menciptakan lebih banyak uang aja. Tuh kamu ada anak dulu, ada anak juga kan? Iya, ada Coach 3. Nah, 3 lagi. Ya, anak kamu tuh butuh sesuatu yang berbeda loh dari kamu. Iya, Kamu perlu menjadi contoh loh untuk anak kamu. iya, Coach. Menjadi contoh, menjadi contoh untuk tidak hidup dalam fantasi. Menjadi contoh bahwa bisa kok, apa ya? Saya nggak tahu usia anak kamu, tapi bagaimana jika Iya, kamu bisa menjadi contoh yang sebagai orang dewasa. Bukan hanya tubuh dewasa, usia dewasa, tapi pemikiran masih anak-anak. iya, Coach. Iya, jadi maksud saya jangan kamu hanya pentingin diri kamu, yang penting kamu bahagia. Yang aku bisa kok tanpa itu pun, yang penting ada suami gitu. Tapi suaminya Iya, berat bersama dengan kamu. iya, iya. Mungkin Iya, berat sama bebannya dia mungkin ya, Coach ya. iya, kan kita nggak tahu, nggak bisa memaksakan karena dia udah punya Iya, pernikahan sebelumnya, kamu sudah punya pernikahan sebelumnya. Laki-laki itu perlu kedewasaan juga kan, iya, untuk menikah satu orang itu dengan ada banyak faktor dari anak dia, anaknya Mbak. iya, Apalagi ini yang ketiga ya Coach ya, jangan sampai Iya, program yang kemarin kamu bercerai itu tuh masih ke bawah programnya, nanti pasti bercerai lagi loh kalau belum kurang lebih di-clear. sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya kurang lebih iya, begitu. Kurang lebih gitu. Jadi kamu nanti pasti itu lagi karena apa? Karena kamu menarik hal yang sama. Dulu pun ya mungkin seperti itu karena fantasi kamu. Yang kedua gitu juga, yang ketiga gini ya pasti ujung-ujung gitu lagi. Kalau menurut Iya, saya sih kamu harus clearing ya, clearing di kelas Coach Pena tuh itu penting banget. Jadi kamu iya, clearing program-program kamu tuh ya, yang selama ini kurang iya, baik di diri kamu, itu di clearing tuh. Jadi nanti kamu masukin program yang baru. Jadi makanya ketika nanti kamu punya pasangan itu iya, akan lebih baik ya, saya yakin gitu. Oke, oke, iya, thank you ya Mbak. Aku akan iya. jelaskan bedanya fantasi dengan afirmasi. Oh, Saya tidak iya baik. mengajarkan afirmasi, saya minta kamu ngerasain kebahagiaan. Kalau yang tadi, Mbak yang Iya, sebelumnya ya kan? Yang sebelumnya iya, siapa? Cika. Bukan, Mbak yang sebelumnya naik Oh, itu loh, Kang Anjrit. oh, Oke, Mbak. Rosi Yang Rosi ya, yang sebelumnya. Ha-ha. yang tadi. Ya, ya, ketika dia masih kecil untuk ngerasain bahagia. Bahagia yang dia sudah dapat sejak dia kecil itu bukanlah afirmasi. Ya, kebaikan yang sudah didapat dari kecil itulah bukan afirmasi. Nah, kebaikan itulah yang bisa membuat keluarga dia jadi lebih baik. Maksudnya itu tadi yang Rosi. Beda dengan fantasi ataupun afirmasi. Fantasi adalah sesuatu yang dia harapkan terjadi, gitu ya. Gitu. Afirmasi dia memaksakan harapan itu terjadi, Oke. gitu ya. Afirmasi misalkan uang datang dengan saya dengan kemudahan. Saya cuma mau tanya seberapa banyak orang yang memberikan afirmasi uang datang dengan kemudahan, uang nggak datang dengan mudah. Tapi malah susah ya. Karena kata-katanya itu nggak selaras dengan belief system di dalamnya. Ini nih. Ini Iya, teman-teman ya, ini pentingnya clearing tuh belief system kita yang nggak sesuai. Kamu ya baru kemarin sore, oh saya afirmasi gitu kan. Ya udah 3 hari ini Coach ya, saya udah 3 hari afirmasi. iya, Terus pas keempat hari, kenapa gini-gini aja hidup saya gitu. iya, Makanya ya, gitu loh. apa yang kamu afirmasikan tidak sesuai dengan belief system tadi, ya, program yang di Mungkin alam tanpa bawah sadar sadar. kamu. Betul, Gitu. mungkin, Makanya di sini pentingnya kita masuk kelas, kita bisa di clearing nih. Oh, ternyata saya tuh belief systemnya tuh ini, alam bawah sadar saya tuh ini, di clearing. jadi Makanya kita ketika dapat kamu kejelasan. afirmasi, oke, itu akan lebih sampai gitu Coach ya. Silakan Coach. Iya, jadi kita jadi jelas, ternyata aku punya ya sudut pandang gini. Oh, ini loh yang menyebabkan terlimit gitu. Jadi ketika kamu berkesadaran, akhirnya kamu bersedia untuk mengikhlaskan. Gitu, Iya, ya. Jadi, Mbak, Oke. iya kalau Coach. aku, bagaimana kamu menjadi orang yang dewasa, kamu punya anak 3, kamu lebih baik menciptakan lebih banyak uang untuk anak-anak kamu. Karena kebahagiaan kamu itu akan bisa membuat anak kamu juga jadi bisa menciptakan kehidupannya, Mbak.
Iya, iya coach. Tapi kalau kamu kebahagiaannya diletakkan pada pasangan, akhirnya anak kamu juga bergantung meletakkan kebahagiaan itu di luar, nggak ada yang di dalam. Iya, iya coach. Ntar saya coba. Iya. Jadi gini, Cika ya namanya tuh ya. Iya Cika Kang. Cika. Jadi Cika gini ya, hidup kita tuh 95% itu yang bukan mengendalikan ya, realitas yang akan terjadi itu tergantung si alam bawah sadar kitanya ya coach ya. Sudut pandang kita. Sudut pandang kita ya. Nah kayak kamu kan sekarang pengen si ini, pengen si ini. Padahal itu tuh yang ngejalin itu alam bawah sadar kamu, yang kamu tuh sedang membawa alam sudut pandang yang baik atau nggak tahu baik untuk diri kamu atau belum gitu. Makanya Iya, betul. misalkan kamu udah 2 kali pernikahan ya dan gagal. Nah kalau kamu belum benahi ya si alam bawah sadar tadi atau si sudut pandang kamu, yang ketiga, yang keempat itu akan gitu-gitu aja. Iya, makanya kadang-kadang kita nggak jelas apa yang kita mau sebenarnya. Iya, dan Iya. memiliki relasi itu nggak mudah Mbak sebenarnya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Contoh, apakah kamu bisa mencintai diri kamu? Kalau kamu bisa mencintai diri kamu, kamu nggak akan mengizinkan diri kamu. Kalau kamu mencintai diri kamu tidak akan mengizinkan diri kamu di dalam relasi yang nggak berkontribusi untuk hidup kamu dan anak kamu. Iya coach. Kamu kan hanya bilang, udahlah, nggak penting uang. Uang itu urusan aku, buat anak-anakku. Kamu Yang sebenarnya penting tak- penting tiap malam dipeluk gitu kan. Nah, jadi kamu membutuhkan relasi atau membutuhkan dipeluk? Nah, kita perlu jelaskan, ya Kang? Iya dong, karena ketika dalam pernikahan kan ada beberapa hal yang memang jelas, clear gitu ya, yang memiliki kesadaran gitu ya, itu ya. Oke, Cik ya. Saya. Iya, ya coach. Kang Anjrit, makasih coach Pena. Ya, thank you ya Cika ya, semoga semakin membaik ya apa yang akan Ya. kamu jalanin. Oke? Iya. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi orang kalau udah kayak cinta gitu, itu sudah pasang benteng tuh. Bentengnya paling berat. Makanya kenapa orang tua bilang gitu kan ya. Oke, apa ya? Tai aja rasa coklat kan kalau lagi jatuh cinta. Betul. Nah, kalau udah Ya. cinta tuh sulit coach ya. Iya. Mungkin buat Cika kita nanti ketemu di setelah kamu menikah ya, kita pasti, karena ini Cika pasti akan menikah sih, saya yakin gitu. Jadi Karena sebenarnya akan mempercepatkan menikah karena itu tadi coach, energi cinta mah ya sulit gitu. iya. Kalau udah bucin gitu. Betul. Nah, itu yang dibilang bucin akhirnya mengacaukan kesadaran. Jadi kita jatuh cinta sama pikiran dan perasaan, kita pikir wah bakal asik nih kalau tiap hari ada sama dia, bakal semuanya oke gitu kan ya. Jadi itu yang dibilang kita jatuh cinta sama pemikiran kita ketika bersama dengan dia, kita ngebayangin dia bakal begini, bakal begini. Nah, akhirnya yang kita cintai itu pikiran, bukan orang itu. Oke. Itu yang disebut kita cinta dengan fantasi kita ya coach ya. Betul. Jadi makanya dibilang cinta itu buta karena dia berharap kalau nanti kalau dia menikah pasti kan suamiku begini, nanti kan dia pasti begini kalau enggak gitu. Jadi kayak dia berharap orang itu berubah mengikuti program dia. Padahal realitasnya belum tentu dia seperti apa yang Belum tentu. dibayangkan. Betul. Wah, kalau Oke. bersama dengan dia pasti bisa ngelindungin aku. Oke. Ya, kalau dia bersama dengan aku pasti nih ada temennya, aku akan bisa nyambung. Tapi ketika dia stres sama uang yang bisa jadi dia nggak nempel sama kita. Dia ngobrol sama temennya, bisa jadi Betul. setiap kali ngelihat kita, ini akhirnya nggak sesuai dengan harapan gitu loh. Makanya aku bilang biasanya orang yang jatuh cinta itu dia jatuh cinta pada realita yang diciptakan sendiri, fantasinya dia gitu, bayangannya dia sendiri. Nah, karena bayangan itu sangat kuat, sehingga kan dia sendiri yang menciptakan bayangan dan fantasi itu karena sangat kuat, makanya ya kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Iya Ketika benar menikah. ya, hati-hati ya teman-teman, hal-hal yang kita fantasikan itu biasanya tidak sesuai dengan harapan, makanya ya mungkin perceraian tuh salah satunya itu dari itu, ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Misalkan, kirain lama kamu padahal sebentar gitu. Misalkan, nah itu salah satu ekspektasi yang biasanya bisa membuat
ya realitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya teman-teman. Oke. Betul. Nah, teman-teman, itu penting banget ya, kita harus clearing sudut pandang kita, program-program kita yang sudah nempel ya. Kenapa sih afirmasi saya tidak jadi? Kenapa saya udah begini tidak jadi? Kenapa saya ini begitu, begini dan segala macam? Itu tergantung sudut pandang kalian yang harus di-clearing ya. Nah, clearingnya ada di mana? Ada di kelasnya Coach Pena ya, itu di batch keempat ya teman-teman ya. Udah batch keempat, yang mau join ke kelasnya Coach Pena silakan tulis nomor saya ya, 08 silakan 22334477 belakangnya 05. Oke. Silakan ditulis yang mau masuk ke kelas Coach Pena 08 22334477 belakangnya 05. Nah, itu tuh ya. Tuh nomor saya di SS aja, nanti langsung WA saya. WA pertama yang harus kalian ketik yaitu halo Haji Anjrit. Oke, kita lanjut Coach. Sebentar. Nih ada Iqbal. Silakan WA ya. Halo. Malam. Halo, selamat malam. Yes. Oke, selamat malam. Malam, Halo, Coach Kang. Pena. Iya. Ya, Kang Anjrit, malam. Silakan. Mau nanya, Coach. Boleh? Eh, saya akhir ini ya. Bang, Ya. buka dong kameranya, membuka. Iya, mana ya pencetannya? Iya bener. Lupa pencetannya. Oh ini, makanya kok nggak ada kameranya. Bal mumpung lagi jomblo nih, di sini kan lagi banyak janda. Nah, Deketin Bang. Ini banyak Ya. lagi jomblo. Oke. Ya. Akhir-akhir ini, Coach, saya sebenarnya ada yang nawarin ajak kerjasama gitu sama saya. Cuman karena bidangnya ini atau halnya tentang katakan parfum gitu ya, saya nggak pernah berkecimpung, nggak pernah tahu. Jadi saya kayak aneh apakah saya bisa meyakinkan diri saya untuk bisa mau diajak kerjasama dengan seseorang gitu. Saya biasanya dulu dagangnya itu ya paling di makanan gitu ya. Paling kalau mau buka ayam goreng atau warkop lah gitu kan. Ini parfum gitu. Jadi nggak saya jawab saat itu juga. Saya sambil mikir apa bisa saya kerja bareng sama orang itu gitu. Nah besok paginya ketika sarapan gitu ya. Ini random aja. Saya biasanya ngelihat ada motivator di bidang finansial. Biasanya saya nonton tuh di YT. Tapi kok di TikTok muncul ya, apa dia main TikTok juga gitu, saya nggak paham. Tiba-tiba dia ngomong gini, jika kamu tidak mengubah tentang pola pikir finansial kamu, maka 10 tahun lagi kamu akan begini-gini aja katanya gitu. Bisa di financial, bisa di relationship, bisa di keuangan dan kehidupan pokoknya gitu. Tapi karena saya lagi sarapan jadi saya pikir oh ini tumben nongol di FYP saya gini, jadi ya udah saya biarkan aja lah. Nah, ketika itu hari tanggal merah, jadi saya diajak sama kawan untuk nonton ke bioskop itu. Ketika di sana saya juga nggak ada yang pengen saya nonton, tiba-tiba ditunjuk teman saya nonton ini, ya udah saya ikut aja asal-asal gitu kan. Ternyata begitu di video di 5 menit pertama, oh ternyata ini tentang serial binatang gitu. Tadinya saya udah pengen keluar tuh di 5 menit pertama, 5-10 menit pertama, cuma karena nggak enak sama temen kan, ya udah. Tadinya saya mau menghubungi orang yang ngajak kerja sama itu, minta lebih clear ya, lebih penjelasan lebih detail tentang parfum itu apa sih, nanti saya harus bagaimana, tugas saya apa dan lain-lain. Tapi coach, ketika saya memutuskan untuk terus nonton itu, ini tontonnya tentang serial hewan. Jadi dia ada gajah, ada singa, jerapah, nggak ada manusianya tapi mereka bisa saling bicara ini. Jadi saya nontonnya lewat terjemahan aja gitu ya. Nah, ketika ini pokoknya tentang naluri atau alaminya sih hewan. Ada yang saling berburu, ada yang saling menguasai, nerekam dan lain-lain. Ada yang jadi raja hutan gitu. Tapi ada satu adegan atau ada satu scene gitu ya, yang dia dalam 3 kalimat itu, ini dia di dalam gua ini ada burung kakatua, ada gajahnya, ada simpanse. Dibilang gini, supaya kami bisa menghilangkan bau badan, kami pakai parfum. Kok nggak nyambung ya sama kehidupan
hewan gitu ya. Itu kan untuk manusia gitu coach. Padahal ini kan cerita tentang hewan. Apakah scene yang saya lihat ini nyambung dengan apa yang saya mau kerja sama gitu ya? Apakah ini sinyal gitu coach? Kok nyambungnya ke parfum gitu yang lagi saya mau ada kerjasama gitu coach? Gitu mau petunjuk coach ini apakah Nih pertanda ya. gitu? Saya juga nggak Oke, paham. Bang. Mangga. Bentar, saya Kang. mau baca dulu ya. Kamu ini sering tahajud ya kamu ya. Soalnya kamu bercahaya banget ya. Wah, belum nyalain lampu nih. Saya nyalain dulu Kang, biar terang. Waduh, tambah terang nih kan. Gimana nih? Oke. Val, sama Iya, kadang coach. tuh kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Ah, Sehingga kayak seakan-akan minta tanda sama Tuhan. Ya, gitu. Pertanyaan saya, kamu di bagian parfum itu bagian apanya? dia sih nyari partner gitu ya. Gitu saya bilang saya telat awalnya kan karena waduh saya kan kerja, saya Oke. nggak bisa gitu kan. Saya waktu saya dan lain paling saya invest doang lah bisanya saya bilang gitu. Oke, invest Karena doang. Ya, uh, oke. uh, Ketika kamu bilang invest doang, terus saya nggak bisa terlibat di dalamnya, sebenarnya energi kita terpisah dengan kerjaan itu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu perlu ada energetically kita di dalamnya. Nah, ya. Jadi kalau kamu nggak mau peduli, jadi kayak kamu taruh, terus kamu nggak mau peduli. Sedangkan kita punya bisnis, itu mau kontribusi sama kita. Tapi kalau kita nggak peduli, kayak bertepuk sebelah tangan. Gitu. Walaupun kamu invest atau segala macam, biasanya kalau orang invest pun kalau dia nggak ada touch-nya dia secara energetically, itu ya sama aja point of view apa yang kamu milikin ketika kamu bilang aku invest aja. Saya waktu itu belum mengiyakan gitu ya, maksudnya belum apakah saya nerima tawaran ini gitu, apakah saya akan invest di sini atau belum gitu kan. Maksudnya pengen tahu gitu. Dengan yang selewatan di hadapan saya gitu kan, apa parfum ini cocok gitu kan, saya masukin gitu. Belum mengiyakan sih coach gitu, makanya mau nanya. Betul. Tapi paling nggak sudut pandang yang aku tanya, sudut pandang kamu ketika kamu anggap aja kamu mau say yes, mau invest. Oke. Dan sudut pandang apa yang kamu milikin ketika kamu invest? Ya saya sih kalau di parfum paling cuman pengguna doang sih ya, belum pernah Pengguna gitu doang. berkecimpung langsung. Iya, belum pernah. Terus apa? Pengguna. Terus apa lagi? Sudut pandang kamu tentang bisnis parfum. Parfum ya udah nol aja sih, paling selaku pembeli gitu ya, pembeli terus milih-milih yang disuka kemudian beli gitu aja kan. Tapi kalau nyemplung ini kan belum pernah banget nih. Ya, sudut Gitu. pandang apa yang kamu miliki tentang bisnis parfum? Jadi kalau kamu diajakin terus sudut pandang kamu tentang bisnis kamu dalam bisnis parfum, sudut pandang kamu sendiri terhadap kamu tuh apa? Nggak tahu coach, Nggak tahu. bingung saya. Oke, maksudnya tadi kan kamu bilang saya belum pernah bisnis parfum. Artinya bisnis parfum buat kamu apa? Kayak Hal misalkan baru. hal baru, terus apa lagi? Iya pokoknya blank aja lah gitu, nggak ada bayangan apapun. Tidak ada bayangan. Kalau misalkan, contoh saya balik aja nih, saya cuma mau gali sudut pandang. Kalau misalkan saya investor, saya kasih modal gede, Bal, tolong jalanin dong bisnis parfum. Wah saya harus belajarin tentu. Minimal saya ke toko parfum nanya-nanya sama orang-orang itu tuh gimana cara nyari supply-nya, kan gitu kan, meraciknya gitu. Paling di bener-bener ngikut orang yang bener-bener lebih paham teknis. Oke. Nah, Begitu. kalau kamu mau bisnis, ya mulainya dari begini. Bukan dari, aduh hal baru, nih blank nih, gak ada bayangan, saya cuma invest aja, saya cuma jadi pembeli aja. Bukan seperti itu, karena kalau kamu masukin uang dengan sudut pandang, aduh gua nggak ngerti, lu aja yang jalanin, aku cuma invest. Ya udah selesai, kamu nggak ada energetically tertarik sama bisnis itu sendiri. Oke. Ya. Jadi saya harus cari tahu dari sekarang gitu ya. Iya, kalau kamu tertarik, sehingga kamu ada engagement, ada relasi dengan si bisnis itu sendiri. Jadi kalau kamu mau kontribusi dalam bisnis dan kamu tertarik sama bisnis, sehingga bisnis itu juga tertarik sama kamu.
Tapi kalau kamu bilang, Oke. oke, saya cuman taruh aja deh, kamu aja yang jalanin, karena kamu nggak tertarik sama tuh bisnis, gimana bisnis itu tertarik? Iya, bener sih. Bagaimana bisnis itu tertarik untuk kasih uang ke kamu? Nggak tertarik Oke. juga, gitu loh. Oke. Oke, ya. Oke. Oke, jadi Jadi mulainya tertarik. Jadi Bal ya. Soal bisnis, ya Kang. kitanya harus mau ya. Setelah mau kita harus terjun. Iya, Itu belajar maksudnya. cari tahu, Secara terjun. kasar Ya, itu ya. terjun kita. Iya. Sampai ke titik Ya. dasar, ke rugi, ke untung segala macamnya. Iya, jadi kita Jadi, kayak kenal, kayak kamu pacaran nih, tiba-tiba ada ibu kamu bilang, pokoknya Bal besok lu nikah deh. kaget dong. Nah iya kan, Belum belum kenal tahu. gitu Nah ya. belum Iya, kenal benar, kan, benar. Heeh. Iya, Gak iya, apa-apa Bal, iya, yang iya. penting gue udah siapin pesta nikah, lu tinggal jadi pengantinnya aja. Terus bilang, Iya. iya kan nggak Kaget mungkin kan? aku. Iya Benar sih. gitu ya. Ya sama dalam Iya, bisnis benar, juga benar. membutuhkan relasi, membutuhkan nanti di situ kamu bisa lihat apakah kamu menyukai atau enggak. Dan bisnis itu suka Oke. nggak sama kamu sebelum kamu invest. Oke. Jadi nyemplung Ya, dulu aja pokoknya ya. Nanti baru. maksud saya nggak nyemplung secara Oh, investasi, tapi bukan. kamu mencari tahu Oke, nyari tahu sebelum dulu kamu ya. invest. Iya, Bukan jadi asal bukan langsung nyemplung. nyemplung. Ya itu tuh yang banyak yang tenggelam tuh. Nah itu Ada kan. nggak pakai pelampung. Asal nyemplung. Iya. Nggak bisa Nyemplung nggak berenang, bisa tapi berenang. Nah, Tapi tanya Iya. dulu, kita suka nggak sih? Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, kalau wah, gua Oke. suka nih, pelajari apa-apanya. Itu ya, Oke. ya, perdalam Oke, dulu, sip. pelajarin Perdalam. dulu. Menyenangkan nggak buat kamu untuk Nah, menjalanin ini? Gitu. Karena di situ sebelum kamu investasikan sesuatu, kamu perlu menyelami dan asikin dulu gitu loh. Tapi nggak pakai sudut pandang, aku nggak bisa nih. Lepasin sudut pandang nggak bisa. Karena ketika kamu bilang nggak bisa, terus kamu mau belajar, filter nggak bisanya akan lebih kuat. Sehingga membuat kamu Oke. belajar tuh susah. Karena Iya. kamu udah pakai kacamata, aduh aku nggak bisa. Sehingga kamu mau belajar Iya. tuh kepentok apapun. Oke, Oke. jadi filter nggak bisa tuh dilepasin. Sehingga kamu nanti bisa ketemu dengan caranya, polanya, cara racikan segala macam. Baru deh kamu ngobrol. Oke, Gitu. siap. Apakah kamu senang menjalankan dan apakah uang kamu juga bersedia di situ dan bisnisnya mau kontribusi sama kamu. Oke, siap. oke. Ya? Siap, makasih banyak. Masih Oke. jadi tambah paham nih. Makasih, Coach Oke, Fena. Mak. Thank Thank you you. ya, Iqbal ya. Makasih, Kang Anjrit. Makasih banyak ya. Oke. Ah, Salam ya sama penghuni surga. Kamu lagi di surga ya? Amin. Ah, Oke. wah itu Coach Pena, saya dapat pelajarannya hari ini. Jadi saat kita memang tidak ada berkecimpung ya, jadi energi kita tidak ada di sana, kontribusi kita tidak di sana. Ya si bisnis tersebut kita sebut aja bisnis gitu ya. Ya itu tidak akan berkontribusi juga bagi kita ya. Itu serius banget, Coach. Betul kayak aku sebelum si Android ini dibikin TikTok ini, kan aku belajar dulu kan ya sama Oke. kamu. Oke. Terus belajar lagi kan 2 kali gitu kan. Oke. Iya gitu. Jadi sudut pandangnya kita lepasin dulu loh kalau nggak bisa. Jadi begitu belajar jadi lebih punya kemudahan. Nah, baru fun juga ya, asik juga ya gitu. Terus dijalanin, Benar, dialamin, baru itu menarik gitu kan. Benar. Baru bisa diciptakan. Kalau enggak, ya tadi kamu hanya apa ya? Jadi kayak membuang uang yang nggak berkesadaran gitu. Maksudnya menggunakan uang tidak berkesadaran. Oke, kayak gini ada coach ya, kayak saya tuh kan di bisnis agency ya. Kemarin saya hampir 2 minggu tuh, aduh sibuk banget coach, banyak acara gitu ya. Saya nggak include tuh, nggak bersama karyawan saya lah ya. Itu nggak satupun ada penghasilan coach, Nah, nggak ada satupun. Tapi Iya. ketika tadi pagi saya coba masuk ke karyawan, saya coba ini itu segala macam, gitu kan, dapat. nah, Malah 1 hari gitu. Jadi memang Iya. kita tuh harus include, harus masuk, harus kontribusi. Makanya kan Betul. saya sebut tadi saya dapat pelajaran hari ini, itu yang tadi Coach Pena sebut. Iya. Kita tuh harus masuk ke dalam itu ya, ke dalam bisnis kita gitu. Ya, jadi sebenarnya bisnis itu sebentuk entitas ya. Jadi dia punya keberadaan sendiri, punya kesadaran. Kadang dia membutuhkan energi dari kita, kadang dia membutuhkan action tertentu gitu kan. Kayak tadi kamu bilang, oh datang gitu ya. Kalau Betul. saya bisa kirim energi dulu dari jarak jauh. Oke. Gitu loh. Misalkan 2 minggu sibuk, kirim dulu energi. Biar energinya jalan dulu energinya Oke, gitu loh. iya. Ya.
Ya, walaupun kita belum secara physically Betul. keberadaannya gitu loh ya. Tapi setidaknya energi kita udah Hmm, ada di sana ya. betul, 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 betul. Oke deh, Kayak, buat karyawan saya yang nonton hari ini nanti saya kirim energi ya. ya istilahnya kirimin doa kan, kirimin Oke, doa. betul, 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 Ya, betul. itu kan namanya kita mengirimkan sesuatu yang energetically yang baik ya, dalam bentuk-bentuk doa, dalam bentuk-bentuk rasa syukur gitu. Sama kayak saya punya kelas, walaupun belum terjadi atau apapun, tapi saya kirimin gitu rasa syukur. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengar, menonton, melihat bagaimana Tuhan bukain jalan, lebih banyak orang lagi yang berkesadaran, gimana Indonesia bisa bukan lagi negara berkembang, tapi menjadi negara yang terdepan gitu loh. Jadi Oke, iya gitu. Jadi ya itu salah satu doanya saya. oke. Wah, keren banget ya Coach Pena ya. Heeh. Coach, kita lanjut ya. Boleh satu lagi ya? Kita lanjut nih ya. Udah aja ya. Nih ya teman-teman ya. Tolong ya, ini teman-teman kalau bisa masuk semuanya ke kelasnya Coach Pena, biar kalian itu bisa kirim energi ke orang lain ya. Nih yang udah WA tuh banyak banget tuh. Ya. Yang belum WA saya silakan segera WA ya teman-teman ya. Oke, ada siapa di mana udah dibuka kameranya udah? Mbak udah Jaya. Udah? Halo, Halo. Halo. Wah, keren nih. Silakan Mbak Udah. malam. Perkenalan Halo, lagi halo. aja ya, Terima nggak apa-apa. kasih. Silakan. Ya. Aduh, Coach, terima kasih. Kak Anjri, terima kasih sudah bisa masuk ke live-nya. Yes. Oke. Satu hal yang saya pengen tahu ya, karena energi Perkenalan dulu. berbisnis. Yang lain kan ini baru. Oh iya. Hmm. Siapa di mana gitu? Saya udah di Surabaya. Mbak udah gimana Mbak? Ya, jadi saya butuh spirit Mhm. untuk memilih sebenarnya, Coach. Memilih gimana ya? Aduh, ngeblank nih. Tadi udah ada loh. Gimana tuh? Gimana? Tentang apa? Tentang relasi, keuangan, atau apa? Bisnis, usaha? Hmm, Wah, thank you nih Iya. Bu Mayang nih ya. Udah berlangganan. Thank you Bu Mayang. bisnis pertama itu Coach, terjadi penurunan saya mah karena tidak bersinergi tadi itu Keren ya kurang tapi ya. kontribusi saya ke bisnis saya. Mhm. Tidak Dibiarin ya. apa tuh? Tidak peduli gitu Coach. Itu satu. Terus relationship saya kurang bagus juga ke semua saya merasa kok kurang gitu ya. Mhm. Saya mau ikut kelas sih sebenarnya Coach untuk clearing ya. Iya, clearing. Menghilangkan Harus dibersihkan Anda ya. Maksudnya kita perlu mengenalin sudut pandang kita sehingga kamu tahu, oh Ya. ini yang menciptakan, nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan diri kamu, nggak menyalahkan Tuhan, gitu kan, nggak ngabulin doa dan segala macam. Sebenarnya tujuannya itu sih. Jadi kamu punya kesadaran, oh iya ya, besok-besok setelah dari kelas, jadi kamu tahu apa yang kamu mau pilih dalam kehidupan. Karena ketika kamu milih sedih, nanti semua kehidupan kamu akan tercipta sedih, mau dari keuangan, relasi, dalam tubuh kamu sendiri, dan segala macam. Tapi kalau kamu mau bahagia gimana? Sedangkan sedih ini udah berakar, contohnya kayak ibarat tanaman. Oke, kita perlu lepasin dulu dong. Sehingga ketika lepasin, kita kembali ke nature-nya kita, ke alaminya kita sebenarnya. Ketika kamu lepaskan, kamu kembali ke alaminya kamu, bukan menjadi seperti orang lain. Kembali lagi ke alaminya kita, ke fitrahnya kita. Yang itu yang penuh dengan rasa syukur. Tidak ada prasangkanya jadi kayak dia kembali kayak netral lagi kayak anak-anak, kembali ke fitrahnya sehingga energinya dia jadi baik dan mendatangkan semua kebaikan dalam hidup. Karena kan Tuhan itu memberi pernah dikatakan kan, aku adalah sesuai dengan prasangkamu. Kehidupan kamu sesuai dengan prasangkamu. Kehidupan kamu sesuai dengan keyakinanmu, belief kamu. Kalau belief kamu adalah orang jahatin kamu,
belief kamu nggak disupport sama orang, nggak didukung sama orang, dizolimin sama orang, akhirnya Itulah yang terjadi, akan terjadi. iya, makin kuat itu udah kayak bola salju, nggak ada perubahan, Bener. gitu Hidup ini ya. gak adil. Ya, Nah, itu yang akan terjadi. Ya. iya gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kamu tahu bagaimana menjalankan kehidupan yang kamu mau. Bahkan kita nggak Jadi sadar loh. Mhm. saya ini coach, apa suka-suka saya kalau saya mau pergi aja gitu, gak peduli gitu, nurutin aja dulu gitu. Pokoknya saya happy gitu coach, Ya, betul tapi gitu. ya happy-nya itu bukan karena Kayak kamu melarikan mau diri saya melarikan coach. diri. Nah, itu Itu pelarian happy-nya. itu namanya. Itu Happy-nya kamu pelarian. bukan pelarian diri, sayang. Kalau enggak, Jadi harus akhirnya menjadi coping mechanism setiap ketemu apapun kamu lari dari kenyataan kamu. oh, jadi harus Ya, diatur dulu. hmm. Perlu disadarin dulu program apa yang kamu miliki yang Gini aja akhirnya coach, saya mau menciptakan. program gimana cara saya menarik kebahagiaan. Elah. Ya itu Keberlimpahan. tadi, ya makanya aku bilang ke kamu yang sekarang ini adalah hasil program dari keluarga dan lingkungan dan dari hasil nonton Indosiar tadi. Oke. Contoh satu, saya kan sudah itu coach, lulus, sudah lulus apa ya? Ya, Sudah, saya janda, coach. aha. Dan kemudian, Oke, udah nggak apa-apa. Janda enak kok. Kenapa emang? Santai aja. uh-uh, Ya, pikir saya itu kan suatu kelulusan yang harus dirayakan gitu kan. mhm. Nah, sekarang saya mendapatkan ini coach, kayak kamu nggak boleh dulu gitu. Itu Ya, terserah saya atau gimana ya coach nantinya ya? makanya aku bilang kalau kehidupan kamu nggak jelas, akhirnya jadi kayak tali yang kusut. Karena kamu kepengen begini, pikiran bawah sadarnya di sini, ada sudut pandang di sini. Akhirnya membuat kehidupan kamu hanya kehidupan berdasarkan apa ya? Jadi bingung, nggak ada kejelasan tentang kamu mau jalanin hidupnya seperti apa pun nggak jelas. Oke. Ya, Berarti gitu. Makanya di-clearing dulu loh. bukan kenalin dulu sehingga bisa dilepaskan. Apa yang mau di-clearing kalau kamu nggak kenalin? Jadi di dalam kelas adalah mengenalin dulu sehingga kamu tahu, oh ini loh yang menciptakan kasusnya sekarang. Oke, saya sekarang bersedia untuk melepaskan. Jadi di dalam kelas adalah untuk mengenalin segala keyakinan yang mungkin tanpa sadar kamu bawa sejak kamu kecil, yang membuat kehidupan kamu seperti sekarang. Kalau ininya nggak diubah, akan menciptakan berantakan, nggak jelas. Karena kamu nggak tahu apa yang kamu mau. Dan mungkin bisa terulang. Yang terulang adalah ketidakbahagiaan. Yang terulang adalah lari dari kenyataan. Jadi setiap kali ada sesuatu, kamu lari. Itu coping mechanism. Akarnya nggak diberesin. Kamu perlu ketemu dulu sama akarnya. Perlu menyadarin dulu, ada akar ya. Ada satu keyakinan ya yang aku bentuk. Misalkan, kayak tadi Anjerit bilang, hidup itu nggak adil. Akhirnya Betul. kamu mendapatkan ketidakadilan dari pasangan, Benar. ketidakadilan dalam perilaku teman kerja kepada kamu, ketidakadilan dari orang tua, misalkan. Karena ada satu belief itu. Gitu. Ya, atau ternyata hidup itu menderita ya. Ya, akhirnya itu. Atau hidup itu perjuangan ya. Akhirnya kamu dalam relasi, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam punya anak, kayak penuh dengan perjuangan untuk didengar. Saya mau yang Ngeri. happy aja coach. Ngeri loh ternyata. Ya, kalau kamu mau happy, yang kejadian kamu di sini tidak membuat kamu happy, kamu perlu menyadari dulu akarnya di mana, sehingga kamu cabut akarnya, kamu kembali lagi jadi kamu yang bahagia, bukan kabur dari kamu. Gitu. Jadi Oke. gimana coach? Kalau sedih langsung cabut aja gitu, bahagia aja gitu. Nggak bisa. No. Nggak bisa Ya, kayak tadi aku bilang kamu akhirnya hanya menjadi coping mechanism. Coping mechanism itu mekanisme adalah kamu. coping mechanism adalah sedih kabur, kapan selesainya? Mau sampai usia berapa sedih dan kabur? Ya, yang tadi aku jelasin, nanti kamu dengar lagi. Ketemu dulu akarnya supaya peristiwanya tidak terulang yang menciptakan kamu sedih. Kalau akarnya udah dilepaskan, ini nggak ada lagi yang menciptakan. Tapi selama akarnya masih ada, dia ciptain terus. Kayak pohonnya itu ada, belum dicabut, terus kamu pilih bahagia, sedih, pilih bahagia, sedih, pilih bahagia. Akhirnya kamu makin kuat dalam penderitaan. Karena kamu bisa ngatasin penderitaan. Jadi penderitaannya nggak hilang, malah semakin hebat, semakin kuat.
Iya, iya. gitu. Oke. Jadi itu silakan aja kalau kamu mau untuk mengubah kehidupan yang untuk kamu jadi tahu, mengubah kehidupan kamu, kamu bisa ketik tuh nomornya tinggal di screen Ya. Nanti di WA SS. ya. Iya, Nanti di WA SS saya. kamu cari Itu tahu. nomor WA ada di SS aja. Nanti WA-nya, halo Haji Anjrit gitu ya. Udah daftar kapan Ya, lagi? oke. Ya, Oke. nanti Februari. sampai ketemu. Ya. Iya, sampai ketemu ya, Mbak. Jadi kita mengenalin akarnya supaya kita menjadi diri kita yang bahagia, yang aslinya. Betul. Karena kehidupan kita pun kita yang menciptakan walaupun tidak bahagia. Oh, gitu. Hmm. Thank Oke, you. udah. Ya, Ya, siap. Semoga Oke. jaya Ingat selalu. teman-teman. ya. Oke, ingat teman-teman semuanya ya. Ya, buatlah versi hidup kita dimulai sekarang yang lebih baik seperti apa yang kita mau ya Coach ya. Betul. Ya, dan lebih bahagia. Itu Ya. teman-teman ya, penting ya. Jangan biarkan hidupmu terus aja seperti itu ya. Uang nggak ada. Gitu. Pasangan sulit gitu. Jangan ya teman-teman. Ayo kita bangkit sama-sama ya menuju kebahagiaan dan keberlimpahan ya. Amin, amin. Yes. Oke? Thank you ya, Mbak. Udah semangat udah ya. Semangat ya. Dah. Oke. Sampai jumpa, Coach. Ya, sampai jumpa. Ya, banyak dari kita tuh yang mencari pasangan berdasarkan dari kekurangan. Misalkan saya kurang perhatian, saya kurang bahagia. Saya pikir kalau saya kurang, ada orang yang bisa memberikan kepada saya perasaan untuk saya bahagia. Padahal sama-sama gelasnya kosong. Betul. Padahal kita menarik kekurangan tadi ya Coach. Betul. Kita kurang bahagia, kita akan cenderung menarik orang yang kurang bahagia, sehingga orang yang kurang bahagia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan pada kita karena dia juga kurang. Kita Benar. kurang, dia kurang, gitu loh. Ya, makanya ketika kita menjadi diri kita yang full penuh dengan kebahagiaan, dari sinilah keberlimpahan itu terbagi. Ya, tapi kalau kita kurang, kita cenderung akan menarik kurang. Udah banyak yang saya lihat seperti itu. Nah ini ada Coach, tuh ada komen. Saya cari pasangan untuk anak-anak Coach. Jadi nanti kamu nggak akan bahagia, yang bahagia anak-anak kamu ya. Dia cari pasangan untuk anak-anak. Dia pikir kalau tidak ada pasangan, anak-anak tidak bahagia. Nah, Sudut pandangnya apa? betul sudut pandangnya ya. Iya, bahkan ada orang yang kecewa karena dia berpikir orang itu bisa membahagiakan anaknya. Oh berarti saat kita ya, misalkan menarik, saya pengen pasangan untuk anak saya, takut gak bahagia, justru yang akan kita tarik adalah pasangan yang bisa membuat anak kita tidak bahagia. Gitu ya Iya. Coach? Iya, kadang kata-kata tidak itu nggak ditolerir, nggak bisa dicerna di universe. Benar. Iya, gitu loh. Ketakutan anak tidak bahagia, mau punya kita kayak, terus mau punya pasangan kayak, mau punya segala macam, akhirnya malah memberikan energetically atau memancarkan energi bahwa dia nggak bakal bahagia. Wah ini ngeri banget. Anak kita kalau nggak ada orang nggak bakal bahagia. Anak kita kalau nggak ada siapa-siapa, ya ini thank you gitu ya. Jadi tanpa sadar tuh kita lagi memancarkan atau Menarik, mendoakan sebenarnya tanpa sadar. betul mendoakan. Anak kita nggak bahagia kalau tanpa ini gitu. Jadi dia starting dari ketidakbahagiaan. Gitu. Kalau cari pasangan sebenarnya adalah untuk co-creation. Tapi untuk mencari pasangan, untuk memiliki co-creation, kita perlu memiliki 5 elemen dalam diri kita dan kehidupan kita. Elemen itu ada banyak. Mungkin nanti one day saya bikin kelas relationship untuk membuat relasi yang asik, bukan cinta loh. Karena cinta itu pakai syarat. Aku begini, saya berharap kamu begini. Jadi dalam membina hubungan yang dewasa ya, yang berkesadaran dewasa, itu bukan cinta. Tapi salah satunya bersyukur. Oke. Ya, salah satunya bersyukur. Jadi elemennya itu melampaui cinta. Karena kalau bersyukur itu tidak ada judgment. Kalau cinta ada judgment. Aku kan udah cinta sama kamu. Kamu kan cinta sama aku. Buktiin dong kamu cinta sama aku. Pegang odol dari ujung misalkan. Oke. Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus begini dong gitu kan. Kalau kamu cinta sama aku gitu ya. Jadi yang terjadi malah tuntutan. Nah, itu pertama adalah elemen gratitude, yang kedua elemennya adalah sebenarnya allowance gitu, allowance. Terus kemudian ada elemen trust itu dan honoring.
Jadi honoring itu kita bisa menghargai diri kita. Kalau kita bisa menghargai diri kita, kita akan membuat orang itu juga bisa menghargai kita. Tapi kalau kita aja nggak bisa menghargai diri kita, bagaimana punya pasangan yang bisa menghargai diri? Keren banget. Ya, ya, yes, Ini ya. Ibu, maaf Coach ya, ini biar lurus. Ini Ibu Enti ini belum paham nih. Cari jodoh untuk anakku, Kang, bukan untuk aku. Itu kata dia gitu. Nah, Betul. kamu tuh kenapa cari jodoh untuk anak? Anak kamu takut gak bahagia atau apa? Nah, ketika kamu memiliki rasa itu, gitu kan, justru kamu akan menarik pasangan yang nanti dia akan menciptakan ketidakbahagiaan untuk anak. Ya. Pernah Dan bisa ditanya nggak sih? menjadikan anak kamu tidak bahagia. Justru itu ngeri loh, itu hati-hati. Jadi kita sebenarnya tanpa sadar sudah memproyeksikan kamu nggak bahagia karena nggak ada ayah. Oke, Sudah memproyeksikan kamu nggak bahagia betul. ada ayah. Sehingga kamu dan anakmu menarik ketidakbahagiaan karena tidak punya pasangan. Dia pikir kalau dilengkapin bisa bahagia. Padahal, Padahal bibitnya adalah tidak bahagia karena nggak punya ayah. jadi intinya ya kita cari pasangan aja atau untuk co-creation tadi ya, Coach. Betul, co-creation. Jangan karena, duh, ini anak kalau ada ayahnya mungkin bakal gimana? Jangan, justru Iya, ya itu tadi ya. Oke? iya, gitu. Jadi eh, Saya mungkin ingin Mbak, bahagia tanpa merasakan kesepian. Nah, kamu udah menjudge bahwa kesepian itu membuat kamu tidak bahagia, makanya kamu kesepian. oke, kita kesepian karena apa tuh nggak, Kang? Karena kita tidak mengetahui diri kita. Ini ada sumber dan ada temen ya, kita ditemani setiap hari dengan Iya, sama diri kita sendiri gitu. betul. Kita kesepian karena kita tidak mencintai diri kita. Itu intinya, Pak. Serius ya. Tapi kalau kita bisa mencintai diri kita bisa melihat banyak kebahagiaan dalam diri, sehingga semesta akan kasih banyak sekali partner. Benar. Ya, partner itu bukan hanya pasangan untuk menikah. Partner itu bisa jadi kayak teman kerja, kayak aku sama Kang Anjrit gitu kan, happy Betul. gitu kan ya. Terus partner kita juga bisa pohon yang bikin kita bahagia ketika ngelihat, ih kok bunganya udah bagus banget gitu ya. Itu partner yang dikasih sama Tuhan. Makanya kesepian itu nggak ada sebenarnya. Ada Ya, kesepian. sampai aku juga ada di sini, ada kucing, ada anak anjing, di rescue gitu, ditolong sama anakku. Sehingga ketika aku sebelum pulang aja mereka udah happy banget. Terus bilang, Seru ya. ya ampun, sampai nggak ada waktu buat mikirin diri sendiri yang kayak gimana gitu. Nggak ada waktu untuk mikirin kesepian, nggak ada gitu loh. Gak ada ya. Paling Iya, pas bobo doang sih. kagak. Oh, Ini gak nih ada. ya, Oke. ini nih aku TikTok. Ini di bawahku Dogi dua nungguin aku loh lagi Oh, TikTok. oke. Iya, jadi mereka tuh dua nungguin aja gitu. Ngeliatin aku, nemenin dia tidur di sampingku. Jadi kayak, oh my God, gak ada yang namanya tuh kesepian. Kesepian itu hanya ilusi yang kita ciptakan membuat kita terpisah dengan semesta, yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Keren Kan? banget ini ya. Ya, Coach Mena, thank you ah, banget waktunya. Terima kasih sama-sama. banyak. Kita mulai lagi ya. Ya, Ini besok ada ya. start ya di 2025. Teman-teman sekali lagi yang baru join, ini adalah acara Dimensi 89, acara di mana saya dan Coach Pena di setiap malam dari jam 8 sampai jam 9. Kalau misalkan rest area di pagi gak ada, mungkin bisa kita isi juga ya di pagi hari. Tapi biasanya kita Siap. isi hanya di malam hari jam 8 sampai jam 9. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman ya, bareng Coach Ya. Pena. Buat kalian yang ingin meng-clearing ya program-program atau belief system atau sudut pandang kalian yang tampak sadar gitu ya, kalian bisa masuk ke kelasnya Coach Pena. Itu udah ada batch 4. Ini yang WA sudah banyak ya. Silakan ditulis nomor WA saya 08 22 33 44 77 belakangnya 05 ya. Besok kita ketemu lagi Coach ya. Kita Sama-sama. kabar-kabari ya. Kita bahas besok tentang kesepian. Lebih dalam lagi. Besok tentang kesepian ya, seru ya. Besok tentang Oke, kesepian thank you kita banget bahas Coach ya, Pena. Mbak ya. Thank you Kang Thank you, Andri, selamat thank you teman-teman. beristirahat sampai besok ya. Sama-sama, bye-bye. Bye. Bye.